Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting untuk rekan-rekan guru calon guru P3K tahun 2022, yang mana di sini baru saja ada info paling mendesak ya untuk pelamar P3K guru 2022, terutama untuk kategori prioritas 2 dan prioritas 3 P3K 2022. Lakukan ini sangat mendesak. Jadi di sini kami punya bukti resminya terkait ada 4 data resmi Bapak Ibu ya. Ada 4 data resmi yang akan diverifikasi khusus untuk prioritas 2 dan prioritas 3 P3K Guru 2022. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi berita ini disajikan berdasarkan peraturan resmi dari Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, to the point-nya di sini Bapak Ibu ya, perlu teman-teman pahami bahwa saja ada 4 kategori ya. Yang terakhir itu adalah pelamar umum. Nah, yang kita bahas di sini 3 kategori saja. Yang pertama itu kategori 1, kategori 2, dan kategori ketiga. Kategori ke-1 itu khusus yang sudah passing grade Bapak Ibu ya. Sedangkan kategori 2 itu masuk dalam guru THK 2. Kemudian kategori ketiga itu adalah guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik 3 tahun ke atas. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya untuk kategori 1 itu sudah positif ASN P3K, harusnya seperti itu Bapak Ibu ya, untuk yang sudah lolos passing grade. Nah, untuk kategori 2 memenuhi sisa formasi kategori 1 kalau masih ada yang tersisa yang tidak bisa dipenuhi oleh kategori 1. Nah, kategori 3 menunggu sisa formasi dari kategori 2. Pertanyaannya, apakah kategori 2 dan kategori 3 ini masih dites? Tentunya tidak Bapak Ibu ya. Tidak. Jadi kategori 2 dan 3 itu sudah tidak ikut tes lagi, sisa diverifikasi saja. Nah, di sini kita bisa lihat bukti resminya bahwasanya pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, pelamar prioritas 1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu terdiri dari THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, guru swasta yang sudah lolos passing grade. Nah, pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1B merupakan THK 2. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi intinya pelamar yang masuk pelamar prioritas mau itu 1, 2, dan 3 itu sudah tidak perlu dites lagi ya. Jadi itu sudah tidak perlu dites lagi, sisa menjalani proses verifikasi dan validasi data saja. Nah, itu dikatakan di pasal 5 tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini intinya untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 hanya dilakukan penilaian kesesuaian. Ini semacam verifikasi Bapak Ibu ya. Ini semacam verifikasi saja. Jadi ada 4 data resmi nantinya yang akan diverifikasi oleh Kemdikbud ya. Untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 untuk seleksi kompetensinya, untuk pengganti seleksi kompetensinya. Yang pertama itu adalah kualifikasi akademik ya. Nah, jadi pendidikan terakhir Bapak Ibu itu akan diverifikasi terutama di verbal ijazah dan info GTK. Jadi pastikan valid di Dapodik Bapak Ibu ya. Kemudian kompetensi Bapak Ibu, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang background check. Seperti itu ya. Jadi ada pemeriksaan latar belakang ya dari Bapak Ibu sendiri yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, nantinya untuk penilaian kesesuaian ini itu ditetapkan oleh Kemendikbudristek ya. Nah, seperti itu. Jadi sisa ini nanti pengganti seleksinya ya. Jadi untuk seleksi kompetensi sisa ini 4 yang akan menjadi pengganti seleksi kompetensi untuk pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga, mulai dari kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksa latar belakang background check. Intinya sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, jadi yang Bapak Ibu harus perhatikan di sini adalah tentunya kesesuaian NIK Bapak Ibu antara NIK yang ada di Dapodik dengan NIK yang ada di Dukcapil dan juga
TMT pengangkatan Bapak Ibu usahakan valid dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi NIK, TMT awal itu yang akan diverifikasi nantinya oleh pihak Kemdikbud ya. Nah, kemudian di sini juga yang akan diverifikasi tentunya adalah NIK ya. Nah, jadi kalau misalkan ada data individu Bapak Ibu yang bermasalah, silakan Bapak Ibu koordinasikan dengan operator sekolah ya. Jadi tolong dikoordinasikan dengan operator sekolah agar nantinya data-data Bapak Ibu itu bisa valid. Jadi intinya untuk pelamar prioritas, baik itu pelamar prioritas pertama, pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga, itu yang perlu diperbaiki lagi. Itu yang sisa verifikasi data saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang fokus ya, fokus mengecek data Dapodik Bapak Ibu, fokus mengecek info GTK, fokus mengecek SIM PKB. Apakah data-data di Dapodik Bapak Ibu itu sudah valid atau belum? Nah, itu yang jadi pertanyaan, terutama di data riwayat karir guru juga. Nah, kemudian cek juga riwayat pendidikan formal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan lupa riwayat pendidikan formal Bapak Ibu, karena itu menjadi salah satu bagian dari proses verifikasi dari Kemendikbud untuk guru prioritas 2 dan 3. Nah, contohnya seperti ini, riwayat pendidikan formal Bapak Ibu itu harus valid ya, mulai dari SD, SMP, SMA, dan terutama S1 itu harus valid. Dan selain itu, ijazah S1 Bapak Ibu itu sudah terbaca di PD Dikti, dan sudah di verbal ijazah. Karena itulah nantinya data-data yang akan diverifikasi ulang oleh pihak Kemdikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek bersama ya. Ya, nah untuk yang bertanya terkait perubahan validasi kualifikasi pendidikan, di sini sudah ada jawabannya Bapak Ibu ya. Bahwasanya untuk proses validasi kualifikasi pendidikan akan berlangsung paling lama selama 3 kali 24 jam. Jadi akan berlangsung paling lama 3 kali 24 jam. Jadi diharapkan pelamar selalu memantau dengan login kembali pada akun SSC-ASN untuk melihat apakah validasi kualifikasi pendidikan Bapak Ibu itu sudah selesai atau belum. Nah, jadi nantinya bagi pelamar prioritas itu tetap bisa login di SSC-ASN karena Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat akun SSC-ASN. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian data verbal Bapak Ibu, karena itu menjadi bagian dari verifikasi Kemendikbud nantinya. Untuk penentuan kelulusan Bapak Ibu itu harus terbaca di PD Dikti Bapak Ibu ya. Jadi ijazah S1 Bapak Ibu itu harus terbaca di PD Dikti. Nah, tentunya untuk terbaca di PD Dikti itu tentunya melalui verifikasi data Bapak Ibu ya, itu melalui verifikasi data. Nah, betapa pentingnya riwayat pendidikan Bapak Ibu itu akan masuk ke dalam penilaian kesesuaian dari Kemendikbud. Di poin A bahkan Bapak Ibu ya sudah tertulis di sini kualifikasi akademik. Nah, seperti itu ya. Oke Bapak Ibu ya, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami sih. Insya Allah nanti akan kami infokan informasi-informasi terbaru lagi. Tetap standby di sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.